motivasi dan inspirasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, layangan inspirasi dan motivasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Halo Sobat Keting, selamat datang di Kepo, Keting Podcast, tayangan yang penuh inspirasi dan motivasi. Balik lagi bersama saya Lulu, dan saya ditemani oleh bintang tamu kita pada siang hari ini, Pak Sutriyan Ami. Om dan Tante boleh silakan perkenalkan diri. Oh iya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Dan saya Ami. Kegiatan kami biasa apa aja ya. Kami juga melayani sebagai konselor dan dimanapun kami melayani. Awalnya kami merasa diperbarui dan dijamah Tuhan karena relasi kami diperbarui melalui sebuah komunikasi Pak Sutri. Di situ kami melihat juga banyak Pak Sutri yang mungkin juga mengalami seperti yang kami alami, ya, sehingga kami terpanggil untuk melayani di weekend Pak Sutri. Selain Gereja Pondok Indah, Bayoran Baru, GKI Serpong, Samanhudi, Gunung Sari, Kuitang, Pamulang, Upasan, di Jogja, Klasik Jawa Timur, Semarang, GKI Kebonjati, Gading Indah, Pastur, GBI, GPIB, dan Gereja Jawa Tangerang. Itu. Om dan Tante sudah berapa lama ya melayani di bidang Pasutrian? Kami melayani sekitar 31 tahun. Ya. Sejak 93. Wah, lama sekali ya. Ya. Kira-kira nih Om, kita akan masuk ke tema ya. Apa sih masalah utama dalam sebuah relasi? Itu kami melihat dalam sebuah relasi itu masalahnya di komunikasi. Masalahnya di kadang-kadang berhubungan dengan pasangan itu sendiri. Sifat-sifat kita. Sehingga kadang-kadang masalahnya nggak ada yang penting. Seperti misalnya urusan will, cewek, ataupun judi. Karena masalah pengertian dia dan pengertianku yang nggak sama, sehingga masalah kecil jadi masalah. Dan kami rasa berdasarkan pengalaman kami banyak sekali pasangan-pasangan yang justru mengalami hal tersebut. Masalahnya nggak ada, tapi jadi ada gara-gara lu, gara-gara gue. Kira-kira itu. dalam pertengkaran suatu rumah tangga biasanya satu pengen menang, harus menang, pendapatku harus didengar, gitu ya. Dan marah ketika dapat kita nggak terpenuhi. Kan hanya itu aja sebetulnya ya. Nah, kadang orang lain terpaksa menjadi pelengkap penderita. Nah, kita, orang yang bekerja dengan kita, sekeliling kita, siapapun yang ada di sekitar kita biasanya pasti kena dampaknya. Gitu ya. Kira-kira masalah yang tadi barusan disebutkan itu termasuk kategori toxic relationship gak ya? Nah, saya boleh melihat bahwa itu memang toxic. Mungkin kita samakan dulu pengertian kita tentang toxic relationship. Ya. Jadi ya, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar tentang toxic people. Ya. Tentang orang-orang yang beracun. Yang di mana dia berada selalu memberikan dampak ataupun meracuni sekelilingnya. Nah, hal ini yang kadang-kadang perlu kita perhatikan karena akan merusak suasana. Ya, mungkin orang itu datang ke suatu kelompok, tadi kita lagi ketawa-ketawa, begitu dia datang dengan mood yang jelek, lalu kita ketularan, jadi takut, lalu mengganggu kenyamanan, dan itulah yang kita sebut sebagai toxic. Dan sikap toxic itu membuat kita jadi dijauhi orang, karena orang akan merasa tabu ya untuk berhubungan dengan kita yang punya toxic itu. Itulah yang kira-kira saya lihat masuk ke dalam topik ini.
Oh gitu. Kalau itu kan tadi ciri-ciri manusianya yang toksik ya. Sedangkan kalau misalnya ciri-ciri hubungan yang sudah masuk ke dalam hubungan toksik, yang toksik itu bagaimana Om ya? Oke. Kita kadang-kadang harus melihat ada beberapa contoh orang-orang yang toksik itu seperti apa saja. Misalnya ada orang yang suka mengkritik orang lain. Jadi begitu dia ada, dia langsung mengkritik. Nah, mengkritik itu kadang-kadang tidak memperhatikan orang yang dikritiknya, sehingga tentu saja akan membuat orang itu jadi nggak enak. Ya. Lalu kedua, kehadirannya itu menimbulkan suasana yang negatif. Suasana yang tadinya ceria, begitu dia masuk dengan kritikan atau dengan emosi yang lain, sehingga itu membuat suasana itu jadi berubah. Padahal dia sendiri juga nggak mau dikritik. Dia sendiri kadang-kadang juga nggak mau dikritik. Lalu kemudian ada orang yang sulit untuk meminta maaf. Dia ngomong seenaknya, tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Begitu orang lain merasa tersinggung atau mengeluh, dia ngerasa gue tetap benar. Dia merasa enggan untuk meminta maaf, padahal kondisi itu terjadi gara-gara dia gitu. Tapi dia nggak merasa salah ya? Dia tidak merasa salah. Ya, si toksik yang berikutnya. Atau dia lalu terobsesi dengan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pintar. Sehingga ya tadi mungkin dia nggak perlu merasa salah, tidak perlu minta maaf, dan menganggap bahwa orang-orang yang lain itu mesti ngikutin dia. Narsis dia Om ya, gitu ya. Boleh dibilang narsis juga untuk dirinya sendiri. Dan yang paling membahayakan sebetulnya posesif. Dia jika memiliki hubungan dengan orang lain, kadang dia seolah-olah merasa bahwa dia adalah istriku. Dia adalah sahabat akrabku. Dengan aku nggak peduli dengan yang lain. Menganggap adalah dia milikku, kamu adalah milikku. Dan ini akan sangat merusak lingkungan di mana dia berada. Ya, this is sifat posesif. Lalu kemudian ada satu sifat lagi yang kadang-kadang lagi ngobrol lalu hilang aja. Tanpa memperdulikan orang lain, udah hilang aja. Nggak permisi gitu. Nggak permisi, nggak apa-apa. Dan itu kan sekali oke, 2 kali oke, 3 kali oke, 4 kali teman-temannya mikir, wah, kemana ya? Gimana tuh ada dia gitu. Nah ini beberapa sifat yang kadang-kadang keluar begitu saja dari orang-orang yang punya racun. Ya, biasanya orang seperti ini dia juga kurang peduli sama orang lain. Betul. Oke, kalau ngomongin soal posesif itu kan rasa memiliki tapi yang sepertinya berlebihan ya. Sampai di batas mana sih rasa posesif yang dianggap toksik itu, Om? Kalau aku lihat posesif yang berbahaya ketika dia merasa bahwa dia adalah milik. Dan ini kadang terjadi pada pasangan-pasangan muda. Ketika sudah pacaran, terus dia mau menjadi istriku, dia milik gue. Dia nggak cocok untuk dia pergi sama temennya. Dia nggak suka kalau seandainya bergaul dengan cowok yang lain, si cewek ini. Atau yang kita pernah alami, bukan cemburu, tapi dia nggak suka. Ketika menikah, saya kan masih punya teman-teman yang ketika masih bujangan, ada cowok-cowok nonton bola bareng dan lain-lain. Nah dia dengan posisinya dia menganggap aku adalah suaminya dia, ini adalah miliknya dia. Aku begitu tetangga langsung dipanggil oleh pembantu. Dan karena dia milikku, dia harus ada di sampingku. Nah ini sifat-sifat yang sering terjadi dan kadang ini mengganggu bagi pasangan-pasangan yang baru menikah. Dia akan merasa nggak betah, merasa dikekang. Nah kita harus cari cara bagaimana supaya sifat itu tidak berlarut-larut, ya ujungnya yang merusak kita berdua akhirnya. Contohnya dalam pelayanan. Kalau di dalam pelayanan itu ya, aku nggak suka pelayanan ini, tapi aku suka pelayanan ini. Supaya kita, karena dia nggak suka, dia mau pengaruhi pasangannya atau temannya supaya nggak usah di situ. Gitu. Nah itu posesif juga ya, karena aku ingin bersama kamu gitu. Jadi kayak
ada rasa cemburu, rasa kehilangan kalau kamu ada di situ. Oh gitu. Apa yang lebih bahaya di dalam komunitas? Dia mengatur. Ya. Dia menganggap komunitas ini adalah komunitasku. Kamu harus ikut sama aku maunya. Tanpa memerhatikan bahwa teman-teman itu mungkin punya ide yang lain, punya cara yang lain, punya waktu yang lain. Tapi dia merasa bahwa ini adalah kelompokku, kamu harus nurut sama aku. Nah, ini berbahaya untuk dia sendiri dan juga untuk kelompoknya. Oke. Kalau kita ngomongin soal hubungan yang toksik ya, saya ke Tante ya. Kira-kira ada pengaruh umur gak sih di dalam satu relasi gitu? Misalnya menikah terlalu muda, akhirnya pernikahannya menjadi toksik. Sebenarnya ada faktor usia yang berbicara di dalam situ atau enggak ya, Om Tante? Ada juga ya. Justru kebanyakan di usia muda. Biasanya. Contohnya yang tadi, suami istri baru menikah, dia cemburu ketika suaminya main dengan temannya. Cowok padahal, tapi dia cemburu, nggak suka. Apalagi kalau aku pergi sama cewek. Gitu. Pernah juga kejadian, aku dimintain tolong oleh temanku cewek, dia cemburu dan posesif dan dia nggak suka dengan cewek itu. Padahal cewek itu nggak ada salah apa-apa. Nah itu terjadi ketika kita masih muda. Nah dengan berjalannya waktu, tentunya kita belajar. Belajar untuk menguasai diri, belajar untuk mengetahui, oh dia tuh begitu, oh dia pergi sama ini, toh nggak apa-apa, karena ada tujuannya. Sehingga kondisi toxic relationship itu akan mulai menurun dan relasi kita jadi lebih nyaman. Jadi kalau faktor umur, biasanya ketika yang masih muda. Gitu. Lalu kalau misalnya pada saat sebelum menikah nih masih pacaran itu kelihatannya baik-baik aja gitu loh, kelihatannya orangnya baik gitu. Tapi pas menikah menjadi toksik gitu. Justru pada saat menikah dia baru menjadi toksik. Sebenarnya hal toksik itu udah terlihat belum ya semasa pacaran? Apa bisa disembunyikan gitu loh? Sebetulnya Ya, kamu sebenarnya terlihat juga sih ya. Terlihat dari caranya dia melarang pasangannya, jangan seperti ini, jangan seperti ini, kayak gitu. Biasanya itu terlihat, cuman karena kita tertutup oleh cinta, jadi itu jadi nggak terlihat. Nah, setelah menikah itu kan menganggap bahwa itu semua kamu sudah jadi milikku. Nah, itu biasanya lebih timbul posesifnya. Lebih terlihat gitu, karena kita sudah menikah nih, jadi aku boleh ngapa-ngapain kamu. Jadi waktu masih pacaran semuanya atas nama cinta ya. Iya. Aku ngelarang karena aku cinta sama kamu. Toleransi, bisa menerima, yang penting kamu suka aku suka kamu, kita pengen kita menikah ya. Begitu menikah, baru tahu dia, wah si ini tuh bangunnya malas, nggak mau bangun. Nggak pernah sikat gigi. Tempat tidur tinggal begitu aja. Mandi juga sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Kayak begitu baru terlihat. Habis mandi, aduk tinggal berak begitu saja. Mulai ada keributan. Pada saat belum menikah nggak ketahuan gitu kan. Iya. Atau contoh kami berdua ya. Istri saya ini paling senang bersih-bersih. Dan pada saat awalnya saya merasa terganggu banget ya, disuruh beres-beres. Belum apa-apa udah suruh diberesin. Makan sedikit, jangan sampai kececeran, pakai tisu, pakai piring. Makanya sekarang kebiasaan kan tadi mau makan kue habis tisu dulu kan. Iya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat seseorang tuh bisa menjadi toksik, Om? Apakah dia punya trauma atau luka di masa lalu atau gimana ya? Aku cerita. Sorry ya, aku cerita bukan. Ya. Itu semua dimulai dari bagaimana kita hidup bersama masa lalu. Bagaimana orang tua kita memperlakukan pada kita sehingga kita terbentuk menjadi orang seperti itu. Kalau aku dulu dididik dengan keras ya oleh ibuku, dengan pukulan, dengan sopan santun itu zaman dulu itu sangat banget gitu ya.
akhirnya Bersih-bersih. iya harus bangun pagi. Perempuan itu harus ngerti kebersihan. Kalau perempuan nggak ngerti bersih, gimana rumahnya besok kayak gitu ya. Nah ternyata itu tumbuh menjadi diriku yang suka bersih-bersih gitu. Akhirnya aku juga memaksa anakku, memaksa suamiku untuk melakukan seperti apa yang kulakukan, dan itu ternyata tidak membuat nyaman mereka ya gitu. Karena aku nyuruhnya itu dengan paksaan, bukan ajaan bagaimana sih bersih, enggak gitu. Dan itu membuat mereka sebetulnya tersiksa ya, harus bersih, harus begini. Ya sekarang aku punya anak 4, ternyata macam-macam, ada yang bersih tapi kelihatannya mereka terpaksa semua ya. Jadi itu tanpa sadar, toksik itu mungkin bisa tumbuh karena pengalaman masa lalu. Apakah kepahitan, contohnya tadi, dia dipaksa oleh ibunya untuk bangun pagi, untuk bersih-bersih, segala macam. Jadi secara terpaksa harus dia lakukan, karena toh yang minta ibunya. Tapi sampai itu menjadi kebiasaannya dia, dan dia lakukan dalam rumah tangga, ya suaminya akan merasa bahwa karena aku kan tidak seperti ibunya. Di rumahku aku nggak pernah bersih-bersih, karena ada orang yang lain gitu. Sekarang menikah sama dia, paksa mesti bersih-bersih, mesti menjaga jangan sampai ya makan kececeran kemana-mana. Itu kan ada satu konflik, tapi juga kita harus berusaha untuk mengerti kenapa dia seperti itu. Iya. Nah, kalau dampak dari toxic relationship sendiri itu apa ya pengaruhnya ke orang lain, gimana gitu, Om dan Tante? Iya dong. Dampak ya. Jelas sekali bahwa orang yang mempunyai toksik negatif itu akan betul-betul dirasakan oleh kelompok, terutama oleh pasangan. Orang nggak akan betah dekat sama kita kalau kita ya seperti aku. Terpaksa aku mesti menerima dia walaupun aku nggak suka untuk bersih-bersih dulu, tapi at least karena hidup sehari-hari dan dimarahin berkali-kali, terpaksa untuk mengubah diriku, mengerti bahwa itu memang ya pertama dirasakan racun toksik, aku nggak suka, tapi lama-lama kita bisa merasa bahwa memang hidup kita harus seperti itu ya, harus teratur, harus mau beres-beres setelah pakai, dan tidak ada fase di mana kita merasa bahwa ini racun ini benar-benar mengganggu, tapi lama-lama belajar untuk menerima itu. Kira-kira seperti itu. Jadi diterima ya? Diterima? Bukan. Untuk menerima itu memang sulit ya. Kita perlu belajar untuk membuka diri pada saat itu ya. Kenapa? Pasti yang di sebelah kita juga pasti tidak suka ya kalau kita punya toksik yang seperti itu, dan itu ternyata membuat suasana tidak menyenangkan gitu. Nah, aku menceritakan apa yang ku alami, terus bagaimana harus seperti ini gitu. Akhirnya ya suami dan anak-anak mengerti, dan oh iya ya ternyata kalau rumah bersih itu juga gitu ya. Tapi tidak perlu dengan pemaksaan, dengan menyakitkan baik kata-kata maupun sikap gitu ya. Oke. Kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan jika ada pasangan yang saat ini sedang menjalani hubungan yang toksik? Ada tips gak dari Om dan Tante ya? Mungkin yang sedang pacaran atau yang menikah tapi hubungan mereka tuh toksik gitu loh. Ya, ini yang sebenarnya sedang kami lakukan dengan pembinaan relasi pasutri, di mana kami mengajak para pasutri itu untuk mengerti dirinya masing-masing. Apakah aku punya kebiasaan yang mungkin bisa menjadi toksik bagi pasangan yang lain? Belajar mengerti aku dan belajar mengerti dia. Lalu kita juga belajar untuk mengerti, kalau aku seperti ini, mungkin aku melukai orang lain. Ya kita juga mesti belajar untuk mengenal perasaanku, dan terutama juga mengenal perasaan dia. Kita mengenal perasaan. Lalu setelah itu kita belajar untuk
bagaimana kita bersikap, contohnya untuk mendengarkan. Kalau kita mencela terus, kan orang lama-lama capek ya gitu. Sekali-kali dipujilah, terimalah dia apa adanya, dan juga kita syukuri bahwa selama ini walaupun kita suka bertengkar, kita nggak cocok, kamu suka kebencian atau enggak, tapi kita bisa bersyukuri bahwa oke, gara-gara dia rumahku ya nggak bersih. Aku bisa bayangkan kalau seandainya aku nggak punya dia yang hobinya bersih-bersih tadi, ya mungkin rumah berantakan gitu, nggak enak. Ini yang kita sedang lakukan. Makanya kita banyak sekali mengundang para pasangan untuk weekend fashion. Alur daripada proses selama weekend itu ya kira-kira mengenali. Dan kalau kita sudah mengenal diriku, tahu bahwa aku punya toksik, nggak aneh ataupun nggak salah kalau orang itu punya toksik. Karena itu kebiasaan dia. Cuma ketika toksik tadi mengganggu orang lain, mengganggu pasangan, yang ujung-ujungnya merusak relasi kita, ya kita mesti belajar bagaimana kita menanggapi dan menanggulangi toksik-toksik. Ya, kita pengen hidup dengan ya, jadi the better us ya. Betul. Itu yang kita lakukan. Betul, kita itu kadang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin dibawa di waktu kita kecil ya. Dan itu akhirnya kita menikah sama-sama membawa cerita ya. Sama-sama membawa cerita, terus akhirnya kita lelah dalam pernikahan. Kok dia begini dan kenapa kok aku tuh jadi kesal terus. Nah itu tuh memang perlu ada komunikasi, dan kita harus melihat pada saat komunikasi itu ada pertengkaran di situ, tapi kita harus melihat bahwa relasi itu di atas segalanya. Relasi itu di atas segalanya. Jadi kalau kita marah, bukannya terus ya udah kalau gitu kita nggak cocok, gitu. Nggak bisa begitu. Kita harus menempatkan relasi itu di atas. Kita harus tetap bahwa kamu itu sesuatu yang berharga. Ya. Terus Tuhan kamu jodohmu. Iya. Jadi kalau kita minta maaf, bukan maaf karena kesalahan, tapi karena aku ingin mengutamakan relasi. Oh, luar biasa. Oke, kalau untuk ini pertanyaan terakhir nih Om ya, Tante, tips untuk anak muda yang sedang mencari pasangan, gimana sih caranya supaya bisa dapat pasangan tuh yang nggak toksik? Aku lihat semua orang pasti punya toksik, punya kebiasaan, punya ciri, punya sifat, dan punya ada kadarnya masing-masing. Ada kadarnya masing-masing. Ada yang toksik itu racun itu benar kenceng hingga baru ngobrol aja udah berasa sebel banget ya orangnya. Itu kan mungkin dari mulai pacaran kita bisa mulai merasa, misalnya pasangannya udah mulai maksa untuk ayo kapan ini maunya dia, itu mesti hati-hati. Walaupun kadang-kadang kita tertutup dalam kacamata cinta, tapi itulah itu mesti belajar untuk sensitif untuk melihat apakah kebiasaan orang ini akan mengganggu relasi ke depan, Pak. The problem is, apakah gampang untuk ngajarin pasangan yang sedang jatuh cinta? Ya. Oh iya, lagi buta ya. Untuk memikirkan hal tersebut saja sebagai warning. Tapi namanya cinta tabrak aja deh. Ini yang kita perlu perhatikan juga. Atau ajak mereka dalam suasana yang seperti ini, ngobrol tentang pas itu toksik. Toksik itu dari mulai sifat. Kalau kita tidak mengontrolnya, dia menjadi kebiasaan, menjadi perangai, ya, dan menjadi sikap. Ini yang kita mesti pelajari, termasuk kita sendiri, untuk bagaimana kalau ketika kita punya toksik, bagaimana menyadari itu dan mencoba untuk merubahnya, mengerti perasaan orang dengan mengontrol diriku. Hal tersebut yang mestinya bisa dipakai oleh para pasangan muda. Dan bukan hanya muda lah, Bu. Pasangan. Yang pasangan muda pun begitu, bukan hanya yang pacaran ya. Ada cara gak sih Om dan Tante bagaimana cara mendeteksi diri kita apakah kita toksik atau tidak? Oke. Seperti saya katakan bahwa tiap orang pasti punya toksik.
punya kebiasaan. Apakah itu mengganggu orang atau enggak? Nah, bagaimana aku mengenal itu? Ya, mungkin baru aku mengenal bahwa toksik itu ternyata beracun ketika pasangan bereaksi. Dia jadi kesel, dia jadi marah sama aku, dia jadi cemburu ataupun uring-uringan. Nah, kalau udah demikian, kita belajar pertama untuk introspeksi. Untuk melihat, iya ternyata aku teracun bukan juga ya. Lalu apa yang kita paling penting lakukan? Dialogkan dengan pasangan. Oh, kamu uring-uringan kesel sama aku gara-gara ini ya. Ketika ada dialog tadi, mudah-mudahan kita berdua bisa mulai mencari cara bagaimana agar racunku itu buat dia biasa-biasa saja. Tadinya racunku itu kan buat dia, wah langsung bereaksi. Gue kan gitu. Apalagi kalau pasangannya punya luka. Iya, luka yang sama, yang mirip dengan itu ya kena udah. Lalu itu introspeksi untuk dia itu sendiri. Kedua, aku mesti belajar untuk memberikan empati. Lagi dengan belajar perasaan, kita mesti belajar untuk bagaimana aku punya empati terhadap pasanganku yang terluka itu. Gak bisa, itu masalahmu. Terluka, ya biarin. Gue kan gak begitu maksudku. Nah, kita mesti punya empati. Karena kalau kita tidak punya empati, bagaimana kita bisa menjawab sakitnya dia? Dia merasakan sakit dan gak suka kan dia? Iya. Kalau aku tidak empati sama dia, ya dibiarin tambah lama tambah sakit. Suatu saat besoknya meletus. Ya. Lalu ketiga, karena aku tahu bahwa aku punya toksik, misalnya dengan kata-kata yang mengkritik ataupun memojokkan seseorang, aku mesti belajar untuk berpikir dahulu sebelum bertindak, termasuk sebelum mengutarakan sesuatu. Ini yang paling susah. Lalu kalau itu sudah menjadi kebiasaan, biasa aja ngomong. Dalam suasana pelayanan, dia akan ngomong seolah-olah kayak di kantor. Kamu tuh ya begini-begini. Tak dulu man, itu kan pelayanan. Ya, ini yang kita mesti belajar berpikir sebelum bertindak. Demi apa? Demi supaya keberadaanku bisa diterima oleh teman-temannya yang lain. Lalu terakhir, kalau perlu, cari profesional, psikolog. Kalau ternyata toksiknya itu udah terlalu berat, pasangan pun tidak bisa menerima, lingkungan tidak bisa menerima, berarti wah gua sakit deh. Gua sakit tuh mesti ke dokter deh. Itu kan berarti ada kesadaran dari dirinya sendiri ya, Om ya? Tadi kan saya bilang ada introspeksi. Iya. Dari introspeksi mestinya dia sadar, dia tahu. Jadi apa saja racunnya, kita lihat pasangan reaksinya seperti apa. Jadi kalau kita melihat itu, kalau aku ngomong begini, dia sakit nggak ya? Kalau kita merasa bahwa itu menyakitkan, nggak usah dikatain, nggak usah dikeluarin kata-kata itu. Jadi kita itu harus merasa bahwa kalau aku ngomong begini, sakit nggak ya? Terakhir cari psikolog ya. Cara-caranya mendeteksi dan juga mengubah diriku sendiri. Tanpa orang lain mungkin kita nggak bisa mengenali seberapa ganas racunku. Karena setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Iya betul. Dan toksik itu tidak harus negatif. Ada toksik positif Ada ya. toksik yang positif. Ada orang yang bisa membawakan sukacita ke timnya. Itu sesuatu yang berkat, itu kebiasaan dia karena dia biasa riang, biasa itu. Gak ada lu, gak rame lu. Ya, ada kan? Iya. Teman-teman kita pasti tahu ada, kalau ada dia pasti rame. Itu toksik itu. Oh. Tapi yang positif gitu ya, membangkitkan suasana kayak gitu rasanya. Efek toksik itu kemana? Sukacita. Membuat suasana temen itu menjadi riang, menjadi senang kalau ada dia. Suasana tadinya mungkin biasa-biasa saja, begitu dia datang dengan ceritanya, dengan ketawanya, kita semua jadi senang. Sukacitanya itu menular itu yang lain. Suasana jadi hidup. Suasana jadi. Oh, oke. Itu kebalikan dari toksik ya? Betul, toksik negatif. Oh, oke. Iya. Kita berdua itu senang kok di rumah itu ada orang. Ya, kita senang banget itu. Makanya kalian nanti kalau kesini sering mampir kesini juga nggak apa-apa. Nah, Om ini juga senang gitu kalau ada orang datang gitu. Cuman dia itu begitu datang orang kesini dia diem gitu. Tapi aku yang
banyak. Lalu ayo mau apa ini ngajak ngomong kayak gitu. Jadi dia bilang gini, iya ya, dia ikut merasakan senengnya aku gitu. Jadi dia ikut seneng. Tapi dia kurang, maksudnya dia seneng tapi hanya di dalam. Ya, aku orang yang kurang bisa untuk ekspresikan berlama-lama ngobrol, itu nggak bisa. Ngomong biasa orang. Tapi seneng, suasana daripada sepi aku seneng gitu. Tapi kalau kita mudah kalian datang, terus kadang-kadang udah ngobrol bentar, ini menghilang, mengundurkan diri, dan dia yang diem, dia yang merasa bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana itu. Jadi kami itu undang orang kan begitu, gue harus suruh ngomong. Iya kan senang itu manggil keluarga, saudara gitu datang. Nanti ada saudara ke sini gitu ya, teman-temannya dia Jerman itu. Nanti ada teman ke sini gitu. Ya. Terus ya aku sih senang karena kita berdua sebetulnya dalam. Cuman paling berapa saat kemudian terus ditinggal. Iya atau apa gitu. Ya, tapi aku yang senang apa ya? Aku senang kalau kalian tuh nganggap kayak di rumahku. Makanya tamu-tamu semua tahu tempatnya sendok mana, gelas mana. Iya, jadi kebiasaan gitu. Karena ini ngobrolnya nggak di sini, ngobrolnya meja makan. Karena sambil makan sambil ngobrol. Iya. Ajaib tuh meja itu. Berarti Om introvert ya? Lebih dibilang introvert. Tapi biasa untuk cerita segala. Iya. Kehabisan akal. Kehabisan bahan bicara ya. Betul. Kecuali dipancing kali ya. Kalau dipancing bisa ngobrol. Sama kita Om. Kita pulang gereja ya. Pulang gereja aku ketemu sama temen ngobrol. Udah selesai, udah dia diem-dieman. Kalau dia dari ujung sana sampai ujung sana ngomong terus. Lebih ekstrovert. Pulang gereja bukannya dapat ini ya, curahan Roh Kudus, aku dimarahin. Lama banget. Karena maju tuh gak berhenti semeter. Tapi anak-anak itu kalau ngobrol sama Om itu mau tentang pekerjaan, tentang sekolah, aku masuk ke sini gimana Pak, gitu ya. Aku kerja di sini kok kayak gini, bosnya seperti ini, suasana seperti ini, itu ngomongnya sama aku. Ya, karena aku dulu juga pernah keras sama anak-anakku ya. Jadi mereka juga kurang begitu akrab. Jadi ya permintaannya itu porsinya lain. Misalnya aku mau makan, aku apa gitu. Tapi begitu masuk di yang penting-penting ngomongnya sama curhat. Curhat. Aku punya temen cowok nih, gini. Terbalik kalau sama aku di rumah anak-anak curhatnya ke aku. Sama cewek curhatnya sama aku. Tapi kalau lucunya mau makan, mau jajan itu minta sama papanya. Tapi mama, iya. Kalau sama mamanya curhat, mau shopping, mau belanja, yuk, mau shopping konsultasi dulu. Aku cocoknya pakai baju apa segala macam itu ngobrolannya lebih ke situ. Atau curhat masalah pribadi ke aku. Sama cewek gitu. Gitu kan pernah aku bawa ke psikolog anak kan masing-masing gitu kan untuk soalnya mereka tadi awalnya kan pendiam banget gitu, pendiam apa nggak mau cerita. Terus pas diajak ke psikolog anak sih mereka cerita sih lebih dekat sama siapa, sama mama gitu, bisa cerita, mama bisa dipercaya, bisa pegang rahasia gitu. Iya kan dulu aku kalau melihat anak-anak kecil banyak ya dimasukin ke psikolog gitu. Karena itu bermasalah katanya psikolog. Sebetulnya yang masuk psikolog itu bukan anak-anak katanya, orang tuanya, bagaimana dia masa kecilnya itu mereka hidup sama mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada bermasalah, ini bukan dulu ya. Maksudnya ada anak bermasalah itu masuk ini, anaknya nakal, susah di sekolah gitu.
masukin ke psikolog. Sebetulnya kan anaknya itu yang bermasalah. Tapi bagaimana orang tua menangani anak ini? Bagaimana kehidupan relasi suami istri ini di rumah? Sehingga anak-anak jadi minta perhatian, minta teriak-teriak. Kalau anakku dari kecil udah Bagus itu. sudah aku kasih ini sih. Jadi kalau nggak mau cerita sama mama papa, minimal cari orang yang bisa dipercaya. Jadi mereka tuh udah kepikiran langsung ke psikolog. Gitu. Jadi ya lumayan tekor juga sih tante. Mereka kalau lagi ada masalah nangis-nangis gitu nggak mau cerita ke psikolog, udah langsung bikin janji. Iya. Aku senang kalau lihat keluarga muda sudah sadar kayak begitu ya, gitu. Daripada mereka itu tahu lari kemana, lari ke pendeta, lari ke psikolog kayak gitu kan ya. Nah, ini nggak lari kemana-mana, tahu-tahu orang tuanya berpisah dan itu menyakitkan anak-anak kan? Iya. Enggak sih. Banyak ya teman. Tahu-tahu, apalagi kalau reuni itu. Wah itu bawa anaknya, oh ini dari suami yang ini Udah ganti. Waduh, ini satu anak, bapaknya lain-lain itu. Atau kalau reuni ketemu teman udah ganti suami ya. Ya, temennya dia ada yang dari suami, dari istri, teman-teman sekelas ya kan. Dia sama ini, dia sama ini. Iya. Dan mereka nggak canggung tuh ketemu. Iya. Aku sampai reuni itu tidur, tapi aku bayangin temanku itu. Kok bisa itu habis itu reuni ketemu bareng. Kemarin tidur sama dia berapa tahun, terus tidur sama dia, terus tidur, kok bisa ya? Aku sampai gini. Untunglah aku jadi orang Kristen gitu. Yang tidak mengenal seperti itu gitu. Aku nggak bisa berpikir kalau misalkan pasangan ini dalam hubungan yang toksik, tapi dua-duanya sama-sama nggak sadar. Yang sadar malah orang luar, misalkan ya. Keluarga kan pasti kan ada dampaknya, kan adik atau pertua yang semua itu gimana ya? Soalnya kan kalau kita campur kan keluarga ini. Dua-duanya toksik tapi nggak sadar. Ya mungkin ya atau mungkin salah satu itu tapi masalahnya itu udah pasti kayak Kalau ada anak, iya nanti. ya mana ya? Ya, Orang luar untuk menasehati atau untuk memberitahu. Tidak sadar. Kita nggak bisa masuk di dalam areanya orang gitu. Karena mereka sudah menikah, sudah berumah tangga, kecuali mereka minta tolong ke kita. Mereka minta tolong kita boleh masuk. Tapi orang itu tidak minta tolong ke kita nggak boleh. Masalahnya ada beberapa pasangan yang seperti itu. Yang ini juga seperti itu. Dan cocoknya ya cuma dia. Jadi ketika ngobrol di pasangan ini dengan pasangan ini dengan pasangan ini, yang modelnya sama. Contohnya ya, kalau saya, mereka orang-orang yang cukup, ya, businessman yang cukup. Dia lebih senang untuk ngobrol sama pasangan yang seperti ini lagi. Dan ngobrolnya berduanya urusan ya. Pas Hermes gua udah begini, Hermes gua udah ketinggalan aja, mobil udah hilang, mobilmu udah begini. Pacarnya itu. Dan suami istri cocok. Apakah dia cocok untuk berhubungan dengan kita? Dia kadang tanpa sadar dia cerita seperti dia ngobrol dengan sahabatnya yang ini. Tanpa memikirkan bahwa pasangan orang itu kan nggak sama gua, buru-buru Hermes. Jadi mereka biasanya punya kelompok sendiri. Karena mereka juga nggak akan cocok. Cara ngomongnya berbeda, ya. Lingkungannya beda. Lingkungannya berbeda. Aku ngomong sesuka aku. Tanpa mikir apakah kamu sakit sama kata-kataku, enggak mikir. Nah, apakah itu mereka menyadari bahwa yang dia bawa itu toksik? Mungkin dia nggak tahu karena dia dengan teman-teman ini cocok loh. Tapi begitu ketemu dengan teman-teman kita aja nih, misalnya, sorry ya kita lihat tuh, nggak ngomong amat ya orang. Mungkin dia nggak sadar, tapi buat kita ini ngerasa gila ya. Nah ini. Apakah orang itu mudah disadarkan? Maybe yes, maybe not. Karena kalau dia ngerasa hidup di lingkungan ini ya udah, dia nggak peduli orang lain. Contoh. Kalau Om Tante itu kan udah menggila masuk nggak bisa tahu. Berarti
Kalau masa pernikahan berapa? Kami sekarang sudah 37 tahun. Berarti 6 tahun pernikahan habis langsung 5 tahun. Iya. Sama 5 tahun itu pasti ada nggak sih persoalan? Belum ada, justru gini kan kita dulu kerja masing-masing ya. Kita kerja masing-masing, kita merasa bahwa pagi berangkat, pulang malam. Apa yang diomongin nggak ada. Begitu ngomong, kita ngomongnya ya sesuai dengan apa ya. Nanti ini tadi bayar listrik loh ya. Tadi ini cuma sepotong-sepotong begitu. Nggak ada omongan waktu kita seperti pacaran, mesra begitu ya. Nggak ada. Karena milik kita itu milik perusahaan. Karena Waktu kita jadi dia itu harus dituntut kantornya untuk apa? Mencapai target apa kayak gitu. Aku juga bekerja menurut kesenanganku sendiri kayak gitu ya. Sampai rumah ya kita lelah gitu ya. Lelah dan itu membuat apa ya? Kita membawa sifat kita masing-masing. Terus kita juga akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran. Itu yang tadi kita ceritakan di awal, bahwa dalam perkawinan yang 5 tahun itu kehidupan kita seperti ini, tegang terus ya. Yang simbolnya tadi, aku masa main tetangga jaga bola, itu kan teman gua yang sudah bertahun-tahun sebelum aku kenal kamu gitu. Sedangkan yang perempuan ini butuh perhatian. Aku punya anak nih, kamu jangan marriage tapi seperti orang single, main sama teman-temanmu aja gitu. Ya kamu harus ngerti tentang tahu di rumah itu istrimu itu ngatur uang supaya cukup. Kita itu hidup dengan rumah kontrakan, dengan anak kembar. Gimana kalau punya suster berat kita bayarnya? Kamu harus tahu. Sedangkan si prianya ini pengennya marriage single, main sama teman-temannya terus nggak mau melepas teman-temannya kayak gitu. Nah itu menurut dia itu biasa gitu. Menurut yang cewek ini, loh kamu tuh harus seperti ini kayak gitu. Nah itu tidak terjadi. Itu yang terjadi dalam 5 tahun. Keinginan dia begitu. Dia punya suami, kalau bisa ya suami gue ada. Aku bilang, ya kita pulang kerja, kamu istriku, kamu perempuan, dia urusan rumah, kamu urusin lah. Gue kan bebas, gue bisa main. Dan aku nggak sadar bahwa dia mengharapkan aku ada di dekatnya. At least perhatian. Mungkin dia saat itu mikir mau aku punya suami tapi nggak punya suami. Suaminya nggak ada. Mau cerita soal anak, mau cerita tentang masalah di kantor, dia nggak ada. Saya lagi anak atau TV, ya kalau nonton bola doang. Nah, dari 9 itu pulang tidur. Cuma karena dia yang membutuhkan aku, tanpa sadar dia kirim pembantu. Tebel nggak sih? Tuh, bantu suaminya tuh. Ya gue kan ngapa-ngapain tuh, cuma ngobrol doang biasa. Merokok biasanya. Terus kan juga waktunya ngantuk ya pulang terus itu. Jadi aku tanpa sadar bahwa apa yang dia inginkan. Sampai suatu saat dia minggat. Pulang bawa anak kita yang kembar itu ke Surabaya. Pulang. Dan ini konflik. Aku kaget. Aku mau bilang sama orang tua. Kan aku mau bilang sama ayahku gitu. Aku mau udah nggak tahan sama dia, aku mau pisah aja, cerai. Mau bilang begitu, tapi ayahku bilang ini, ada apa kamu kesini? Aku sudah air mata ini, udah nggak tahan hidup dengan ini. Apakah apa? Masalah karakter, ya, masalah married single, masalah perbedaan gereja, dia Katolik. Belum perbedaan lagi perbedaan umur, kalau perbedaan umur ya aku nggak, menurut aku nggak, menurut dia iya, karena aku suka dibodoh-bodohin. Lagunya beda. Iya, lagunya beda. Dia lagunya ungu yang tua-tua. Sedangkan aku masih edit dia yang muda kayak gitu ya. Terus dia nggak suka laguku, aku nggak suka lagu dia. Ya, terus soal mertua, ipar, mertua aku kalau datang itu masain maunya itu yang untuk anaknya kayak gitu. Nah akhirnya udah deh, kalau gitu sudah saja lah pernikahan ini, pulanglah ke Surabaya.
baru mau cerita, kayak kelihatan pikirnya ayahku bilang gini, wah ini kenapa ini kok nangis gini, udah gak usah cerita, balik sana. Aku kan jadi sedih ya, rasanya loh ini orang tuaku kok seperti itu. Kalau aku melihat sekarang itu betul, kalau kita ada masalah jangan lari ke keluarga kita, karena keluarga kita pasti belain kita. Tapi kalau kita ada masalah, lari kamu ke pendeta. Kalau kita ke keluarga, pasti keluarga belain kita dan akan membenci dia. Nah, saat itu ayahku nggak mau dengerin aku, nggak mau dengerin kamu balik, aku nggak mau dengerin. Saat itu aku sudah bertengkar sama suamiku, sama ayahku nggak mau didengerin. Nah, terus lama dia mencari-cari aku, dia mencarilah aku. Aku diajak pulang, terus kita minta maaf, kamu harus pulang bawa anak-anak kita kayak gitu. Anakku tak bikin taruhan dan karena kesel sama bapaknya, anaknya juga gue bikin gitu. Jadi kondisi pernikahan seperti itu banyak dialami oleh pasangan. Kelihatannya yang tadi bilang sebagai pasangan, aku orang muda, pegawai muda, waktumu adalah milik bos. Contohnya, ya nanti jam 9 kamu mesti ke sana karena ada truk bongkaran. Kan mesti aku, bosnya mah pulang tidur. Karyawan muda itu mesti ke sana, nungguin truk datang bongkaran, 12 baru pulang. Si istri mungkin lagi masakin, suaminya pengen terus, suaminya nggak pulang-pulang. Nah, zaman dulu nggak ada HP. Ya, susah ngomonginnya. Sebelum pulang aku pernah ngomong, aku pulangnya malam, tapi seberapa malam juga nggak tahu. Kondisi seperti itu yang mengganggu sampai boleh bilang ya dia ya menderita sampai akhirnya pulang. Dan kami merasa dipulihkan ketika kita ikut kejar pasuti, kita sebut WEP itu. tentang belajar komunikasi. Belajar berkomunikasi, belajar tentang pasangan dia, perasaannya dia. Bagaimana aku tidak mendengarkan dia, banyak mencela dia. Kita belajar. Aku kan nggak bisa masak. Bagiku tuh masak itu sudah setengah. Gak kayak dulu. Itu masak sudah nggak ada telepon, kamu datang jam berapa? Sampai dingin tak panasi bolak-balik. Nanti barangkali datang panas ditaruh. Sudah ngantuk, begitu datang. Masakan kok kayak begini diangkat. Kental. Kami dari pasti ketika kita merasa dipulihkan, kami melihat bahwa pasangan menurut pasti banyak dan makanya kita terpanggil untuk melayani. Langsung setelah itu Melayani. Dan ya itu akhirnya kita dipanggil di gereja ini. Dan banyak gereja yang sudah bisa jalan sendiri. Dan kalian tahu waktu pandemi kemarin yang datang ke sini orang-orang muda. Nah, jadi mereka itu tidak ada bentuk suatu komunitas tentang pasutri seperti itu. Jadi ya belajar. Jadi datang ke sini, mana pandemi kan aku nggak boleh anak-anakku untuk terima tamu ya. Karena kita ini berdua kan senang terima tamu, tapi nggak boleh terima tamu. Jadi ngomongnya di teras. Sampai akhirnya mereka itu ini terus aku ajak, boleh aku doa untuk kamu nggak percaya nggak apa-apa. Ya aku berkeinginan mendoakan kalian. Boleh tante. Terus kita berdoa. Terus yang tadinya mereka itu nggak mau pergi ke Semarang bareng untuk kawinannya, Iya. Terus akhirnya pergi bareng, terus mereka pulih, seneng gitu. Terus mereka nggak ada pekerjaan. Kalian kalau masuk di toko itu ada tahu yang ada siripnya itu salah satunya bikin. Masuk ke toko-toko sampai punya penghasilan. Yeah. Nah, pokoknya seneng lah kalau lihat orang lain. Ya jangan. Ada proses pemulihan WP, dua-duanya orang itu. Ikut. WP dua-duanya harus pasangan. Satu pasangan. Cuma satunya doang nih yang sadar, saya butuh nih, misalkan dia konsultasi psikolog, PFP, tapi yang satu bisa. Wah, Nggak bisa harus begitu. bisa. Wah, Makanya kita kalau melayani orang yang punya masalah pasangan itu nggak boleh satu. Berdua, mesti ketemu dengan kita berdua. Kalau misalnya kamu datang cerita sama dia terus, pasti yang dijelek-jelekin suaminya kan. Suaminya juga ketemu aku. Makanya kalau mau ketemu, ayo berdua. Itu dua pasangan kita ketemu sama. Begitulah cara kita untuk
Kalau merangkul pasangan yang bermasalah. iya, kalau saya bilang saya mau Bu ikut ini, tapi suami saya nggak mau. Terus aku bilang gini, kamu pada waktu itu mau tidur berdoa malam kan? Kamu berdoa, pegang tangan. Apa tubuh suami kamu doain dalam nama? Ya, yang bekerja bukan kamu, karena kamu menyerahkan sama Roh Kudus Tuhan. Doain supaya hatinya tergerak, tidak pernikahan kalian dibunuh. Biasanya aku begitu. Dia nggak mau ini. Malam doa, kamu doain. Dulu ketika ikut WEP apa yang kamu dapat? Banyak sih Om. Paling surprise itu kalau buat aku ya paling berkesan itu yang sesi pohon keluarga. Pohon keluarga di mana akhirnya kita menyadari, oh suami berbeda, aku berbeda karena memang latar belakang keluarganya berbeda gitu. Pohon kita gambarnya beda banget gitu. Di situ gitu. Terus juga kan abis itu di kamar harus dialog kan. Kita belajar dialog. Ya, aku juga belajar dialog, jadi sampai sekarang terbawa gitu. Sampai sekarang belajar mengutarakan perasaan, gitu, mengutarakan perasaan. Udah hampir jarang ribut sih Om sejak WP. Jadi kalau ada perasaan semua yang nggak enak itu jangan simpan. Iya. Sampai ribut nggak apa-apa, tapi kalau kita menyimpan itu kayak nyimpan sampah. Itu kan tanpa sadar kita mengenali toksik-toksik kita, dan akhirnya bisa saling tahu. Iya. Dan tadi kan bisa saling kencang. Tapi begitu kita bisa mengungkapkan perasaan, akhirnya dua-duanya berundang. Iya, pada saat dialog itu. Cara kita begitu. Pada saat kita dialog itu nggak ada nada-nada tinggi gitu. Dulu kan kalau ngomong nadanya iya, gitu. Pada saat kita dialog tuh udah nggak ada nada-nada tinggi, jadi lebih enak lah. Gitu. Itu terbawa sampai sekarang gitu efeknya. Itulah dampaknya. Dulu deh. Bapakmu belum punya pasangan. Belum punya pasangan. Nah yang ini nih. Kita juga berbeda banget bedanya. Aku harus ngapalin mulai dari tua kayak gitu ya. Dia juga belajar sama aku tentang bagaimana orang Jawa itu kalau ada orang tua duduk di bawah, kita kan mesti permisi ya kayak gitu. Dan itu tuh diajarkan. Nah suatu hari dia nonton TV ini, ibuku tuh duduk di bawah di rumahku yang sama lagi di bagus, ada kayak tangga gitu, duduk di bawah. Dia datang, aku di kamar, datang dia bilang, jangan datang. Itu aku keluar dari pintu, loh, kok dia bilang begini, ibuku ada di bawah. Terus aku bilang ini, terus apa katanya? Terus sampai di kamar aku bilang, ibu duduk di bawah, kamu tuh tangannya begini, kamu berdiri kayak gitu. Terus dia bilang, salahnya sendiri, kursi banyak, kenapa dia duduk di bawah? Iya. Ini udah stop rolling ya? Oh, masih nyalain. Jadi kita kamu. Iya. Dia sering-sering ya. Iya. Di Keting udah berapa sih yang ikut pasangan Keting? Ada 12 apa 13? Pasang. Iya. Aku kemarin bilang mau cowboy. Kalau udah cukup banyak, kita bantuin, kita bikin. Tim kita yang bantuin. Bisa hidup gitu. Sebenarnya kita kolaborasi sama bukan kita belum punya ini kolaborasi dengan Gunung Sahari. Tadi tujuannya adalah kita mau bikin WEP sendiri gitu, cuma belum bisa. Belum bisa, jadinya sementara kita masih ngirim. Murinda juga gitu. Setiap ada WEP dia ngirim. Cuma kita mulai sih kegiatan kita paling kita mulai dengan seminar-seminar dulu, seminar-seminar kepasutrian atau seminar keluarga. Kita mulai dari situ dulu, gitu. Pokoknya ya menikah itu yang penting harus satu iman. Karena peributan apapun semua itu tidak bawa. Tapi kalau masalah
kan kalau orang Jawa bilang itu ada bobot bibit bobot kayak gitu ya. Menurut beberapa orang tua itu penting gitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya, kalau yang berkata, karena kita akan keributan itu kita akan larinya. Ya, kalau seiman atau pasangan yang beda iman, tak sulit untuk menyatukannya. Walaupun bukan sesuatu yang nggak mungkin. Banyak pasangan-pasangan yang beda iman. Tapi ya puji Tuhan mereka bisa hidup ya. Ya mungkin itu juga toleransinya besar ya. Aku menghargai kamu. Kita nggak tahu di dalamnya. Kira-kira teman-teman Kepo sudah mendapatkan sesuatu pada hari ini mengenai relasi? Oke, makasih banyak buat Pak Sutrian dan Ami sudah share pengalaman yang luar biasa bagi kita. Thanks juga buat kalian yang sudah nonton Kepo. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gereja kita GBI Jalan Keting, dan see you di Kepo selanjutnya. Layangan inspirasi dan motivasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast.